Guru memasukkan darah pada datang bulan ke dalam susu. Dalam darah ada patogen HIV. Setelah melihat murid-murid sudah minum susu itu, dia mengumumkan rahasia ini. Murid-murid sangat takut. Segera mau muntah. Guru berkata bahwa, hanya ada 2 orang sudah minum susu yang memiliki virus. Dan dengan tenang menulis kata, nasib, di papan tulis. Beberapa tahun yang lalu, suami Yuko kena HIV dan meninggal. Putrinya menjadi semuanya. Setiap hari Manami akan di sekolah tunggu ibunya. Tapi pada hari itu, Manami tiba-tiba hilang. Akhirnya menemukan jenazah dia di bawah kolam sekolah. Polisi menyimpulkan bahwa inilah insiden yang tidak disengaja. Tapi penjaga menemukan sebuah tas uang berbentuk domba yang bukan milik Manami di samping kolam. Pada saat ini Yuko baru saja tahu. Ternyata ada 2 murid dalam kelasnya. Sudah mematikan putrinya. Dia tak berniat melapor polisi. Karena mereka belum dewasa, kemungkinan ditemukan tidak bersalah dan dibebaskan. Jadi dia memutuskan balas dendam dengan cara lain. Murid bernama Asuya adalah murid yang baik dan perilaku yang baik. Tapi dalam kegelapan, dia suka menganiaya hewan. Dia suka membuat alat-alat yang aneh. Contohnya dompet pencegahan pencurian. Mendapat hadiah khusus dalam kompetisi nasional untuk siswa sekolah menengah. Ketika Asuya berpikir bahwa dia akan diperhatikan oleh semuanya, ada seorang gadis seumurnya. Karena membunuh keluarganya, dia didapatkan ke halaman depan, mengambil semua perhatikan. Jadi Suya memutuskan dia juga mau membunuh. Dan mau semua orang tahu. Jadi dia menemui murid B. Murid B Naoki adalah seorang bodoh. Sering dipukul oleh teman-teman. Melihat ekspresi pengecutnya yang tak berdaya, A mengetahui B dengan mudah dikendalikan olehnya. Segera dengan senjaga mendekati B dan menjadi temannya. Setelah Manami memegang domper dan tersengat listrik sampai mati, A menyuruh B mengumumkan dia adalah pembunuh. Ternyata dia hanya memanfaatkannya. Jadi B menggendong Manami. Meskipun dia masih bernafas dengan lemah, B masih tersenyum dan melempar di ke kolam. Hal yang A tak bisa melakukan, dia sudah melakukan. Inilah alasan kematian Manami. Setelah tahu dirinya sudah minum susu memiliki virus, B mengunci dirinya dalam rumah seperti orang gila. Dia sepertinya memiliki penyakit mental. Yuko dengan senjaga menasehati guru baru. Seharusnya memimpin murid-murid menasehati B mengembalikan sekolah. Jadi, dia sering mereka teman-teman mengucapkan kata-kata penyemangat untuk B. Setiap minggu mengirim kepada B. Tapi keadaan B semakin buruk. Ternyata kata-kata teman-teman, setiap detik, setiap menit mengingatkan. Dia adalah pembunuh. Setelah ibu B tahu segera dihancur. Dia memegang pisau, siap untuk meninggal dengan putranya. Hasilnya dibunuh. Dan seperti itu Yuko sudah menyelesaikan rencana balas dendam. Tapi bagi A dengan IQ tinggi tak sepakat dengan mudah. Meskipun dia masih diganggu setiap hari. Tapi dengan cepat, A sudah memikirkan cara untuk menyelesaikan. Dia menyeka darah di bos sekolah. Bahkan menciumnya. Oleh karena itu tidak ada yang berani menggertak A lagi. Tapi hasil cek kesehatan membuktikan A tak kena HIV. Yuko tidak bertambah darah ke dalam susu. Setelah A mengetahui kebenaran sangat kecewa. Ternyata ibunya adalah insinyur senior. Karena putra sehingga menyerah pekerjaan. Tapi dengan cepat, dia menyesali. Selalu melepaskan kebenciannya kepada putranya. Suaminya tak bisa menahan lagi segera menyaran bercerai. Ibu A segera terus karir penelitiannya. Setelah meninggalkan buku-buku untuk A belum pernah kembali. Bayangkan penghargaan penemuannya. Insiden pembunuhan Manami. Bahkan kena HIV, bisa menarik peduli dari ibu. Hasilnya semuanya gagal. Dia segera memutuskan acara kejutan global. A berdiri di depan kamera dan berkata bahwa dia sudah menanam bom di sekolah. Saklar utama adalah tombol OK di ponsel Anda. Tiba-tiba, ibu mengirim pesan untuknya. Berkata bahwa mau bertemu dia. Dia dengan gembira membawa penemuannya dan bertemu ibunya. Hasilnya tidak ada ibu di sana. Ibu sudah pergi berbulan madu dengan suami barunya.
Dalam upacara kelulusan, A menyelesaikan pidatonya dan menekan tombol saklar. Hasilnya tidak ada yang terjadi. Ternyata bom sudah diambil oleh seseorang. Pada saat ini, Yuko meneleponnya. Ternyata Yuko sudah berpura ibu untuk mengirim pesan A. Bom juga sudah dilepas. Meletakkan dalam ruang penelitian ibu A. Ketika A menekan tombolnya, ibu yang dia mencintai sudah meninggal. Yuko tahu ibu adalah satu-satunya kelemahan dia. Cara balas dendam ini membuat Adi hancur. Dia tak mau hidup lagi. Cerita berakhir di sini.